Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andrian dengan NIM 18520010. Di sini sebagai tugas UTS dari dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi Bapak Isnan. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas tentang hubungan teori keputusan dengan penerapan SAK IMKM pada UMKM. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berkaitan dengan UMKM, di mana nanti akan saya hubungkan antara teori keputusan dengan hasil dari jurnal yang berkaitan dengan penerapan SAK IMKM pada UMKM. Langsung aja. Identitas dari jurnal tersebut yaitu judulnya Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK IMKM pada UMKM Tempek Bayam Kecamatan Sumsel. Penulis yaitu ADNH dengan Tri Wahyuni S, yang dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Vokasi volume 4 nomor 2 pada Juni 2021. Latar belakang dari usaha atau dari jurnal tersebut. UMKM bukan hanya sebagai pendukung perekonomian, kebebasan berbisnis dalam upaya menekan angka kemiskinan, juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui kebijakan wajib pajak. Namun, UMKM pula dinilai memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi dan memiliki potensi yang berkembang dapat dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2017. Kebanyakan UMKM menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kecukupan modal, di mana sebenarnya masalah ini dapat teratasi dengan memperoleh dana atau modal dari pihak luar, yaitu pemberi pinjaman, misalnya saja dari bank atau lembaga konvensional, lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Namun, masalah baru muncul ketika UMKM tidak menyediakan informasi yang relevan mengenai pencatatan transaksi dalam operasional UMKM, yang akibatnya pihak bank atau pihak luar tersebut, pemilik dana atau modal, tidak dapat memberikan pinjaman karena kurang percaya dengan perputaran uang yang dilakukan oleh UMKM. Di dalam jurnal juga disebutkan bahwa terdapat 5 pelaku UMKM, rata-rata pengelolaan keuangan pada UMKM masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan masih mengabaikan dari standar. Padahal laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang berlaku akan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat membantu berkembangnya bisnis secara kuantitatif maupun kualitatif. Menindaklanjuti permasalahan pada pelaku UMKM, pencatatan transaksi pada entitas UMKM yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK UMKM. Untuk dapat mengoptimalisasi atau mengoptimalkan implementasi SAK UMKM, maka UMKM perlu memahami dan siap. UMKM perlu memahami dan siap atas penerbitan SAK UMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pemahaman SAK IMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan mengiktisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK IMKM. Kesiapan dalam penelitian ini yaitu pengelola UMKM yang benar siap untuk memberikan jawaban dengan pengetahuan yang dimilikinya, dan pengetahuan dapat dilihat dari wawasan pengelola UMKM tentang laporan keuangan dan SAK IMKM. Di sisi lain, tidak sedikit yang beranggapan bahwa dalam mengelola keuangan atau laporan keuangan sangat mudah dan terkesan sederhana. Namun, nyatanya masalah banyak terjadi
terjadi ketika para pelaku usaha terkendala akibat dari kurang pahamnya maupun belum ada informasi mengenai bentuk penyajian laporan keuangan, sehingga pelaku usaha cenderung mengabaikan kaidah standar administrasi keuangan. Selain itu, fungsi penunjang sebuah laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai jaminan finansial di bank maupun sebagai bentuk kepastian keuangan usaha pemilik. Akses ke lembaga keuangan sangat penting bagi berlangsungnya UMKM. Karena dengan akses tersebut, UMKM dapat mengembangkan usaha melalui suntikan dana dari lembaga keuangan. Salah satu syarat dari suntikan dana tersebut yaitu melampirkan laporan keuangan sebagai acuan kelayakan atau tidak layaknya suatu UMKM dalam menerima pinjaman modal. Di dalam kesimpulan jurnal tersebut yang saya ambil yaitu sampai saat ini UMKM Rempeyek Bayam Kecamatan Cikusal belum menerapkan SHK UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya karena pihak yang berkaitan atau pihak yang menjalankan usaha merasa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar juga bukan merupakan hal yang penting, mengingat sampai saat ini, sampai detik ini, sampai sekarang UMKM Rempeyek Bayam Kecamatan Cikusal belum pernah mengajukan permohonan pembiayaan pada bank konvensional yang mengharuskan pelaku usaha menyertakan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, hal yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM Rempeyek Bayam Kecamatan Cikusal ialah karena sampai saat ini, sampai jurnal ini dibuat, belum ada pihak yang mampu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan di UMKM Rempeyek Bayam Kecamatan Cikusal. Nah, dari data tersebut, dari data yang saya ambil dari jurnal tersebut, dengan menghubungkan antara teori keputusan dengan penerapan SHK UMKM pada UMKM Rempeyek Bayam di Kecamatan Cikusal, yaitu UMKM sebagai bentuk usaha yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara agar UMKM dapat bertahan dari berbagai rintangan seperti kekurangan modal maupun penurunan tren serta masalah-masalah yang lain terkait dengan dana, sehingga pemilik usaha dari Rempeyek Bayam atau stakeholdernya harus tanggap dalam mengambil keputusan, karena hal ini akan sangat berdampak bagi keberlangsungan usaha tersebut. Salah satu masalah yang dialami oleh UMKM Rempeyek Bayam yaitu kesulitan dalam memperoleh dana atau modal dari pihak luar. Salah satu sebabnya yaitu karena tidak adanya laporan keuangan dan masih belum mampu menyusun laporan sesuai SHK UMKM, dan banyak kekurangan serta secara data dan untuk dapat dipercaya oleh pihak bank atau pihak luar. Maka secara teori keputusan dalam usaha untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha Rempeyek Bayam, stakeholder atau pemilik UMKM Rempeyek Bayam harus bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai data dan sesuai dengan keadaan maupun sesuai dengan intuisi dari pemilik usaha, yaitu seperti memperbaiki berdasarkan data yang ada dari jurnal tersebut. Saya simpulkan keputusan yang harus diambil oleh UMKM Rempeyek Bayam yaitu memperbaiki laporan keuangannya dengan meminta saran dan belajar secara otodidak agar bisa menyusun laporan keuangan sesuai SHK UMKM. Atau UMKM tersebut bisa mencari atau memperdayakan manusia atau orang yang mampu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan
berbasis SKUMKM. Dengan begitu, UMKM Rempeyek Bayam bisa terus berlanjut dan keberlangsungannya itu bisa menjadi perusahaan. Dari mulai UMKM dari segi sektor terkecil yaitu UMKM bisa terus berkembang dengan mencari terus dengan memberdayakan orang-orang yang berkualitas untuk dapat mempertahankan UMKM Rempeyek Bayam. Keputusan ini dibuat untuk atau dalam usaha mengembangkan serta mempertahankan keberlangsungan dari UMKM Rempeyek Bayam di Kecamatan Cikesak. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Itulah hubungan antara teori keputusan di dalam mata kuliah teori akuntansi pada UMKM, di mana penerapan SAKUMKM atau SAKIMKM terhadap UMKM yaitu UMKM Rempeyek Bayam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di materi berikutnya. Penerapan SAKUMKM atau SAKIMKM terhadap UMKM yaitu